Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai teori produksi Islam dalam sistem ekonomi Islam. Apa itu teori produksi Islam? Mari kita ikuti. Kita rehat sejenak. Materi ini disusun oleh kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mas Farhan, Adi, Mas Ari, Edisan, Mas Irfan, dan Mas Fahmi. Materi pembahasan akan meliputi satu latar belakang, kemudian pengertian teori produksi Islam, kemudian tujuan produksi Islam, kemudian prinsip-prinsip teori produksi dalam Islam, faktor-faktor dalam produksi Islam, dan kami juga akan memaparkan kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang produksi Islam. Produksi dalam Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan atau finished good, baik berupa barang ataupun jasa. Muhammad Aslam Hanif mengemukakan produksi dalam Islam diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Dan menurut KAF, kegiatan produksi dalam perspektif Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammad Aslam Hanif mengemukakan produksi dalam Islam diartikan menciptakan nilai barang atau menambah nilai terhadap suatu produk. Barang dan jasa yang diproduksi itu haruslah hanya dibolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut Islam. Dan menurut KAF, kegiatan produksi dalam perspektif Islam merupakan usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitasnya, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, bekerja untuk menghasilkan sesuatu dinilai sebagai kebaikan dan dianggap sebagai ibadah, dan kemalasan dinilai sebagai keburukan. Bekerja mendapat tempat yang terhormat di dalam Islam. Sebuah hadis menyebutkan bahwa bekerja adalah jihad fi sabilillah. Sabda Rasulullah, siapa yang bekerja keras untuk mencari nafkah keluarganya, maka ia adalah mujahid fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada yang tidak bisa terhapus oleh pahala sholat, sedekah ataupun haji, namun hanya dapat ditebus dengan kesungguhan dalam mencari nafkah penghidupan. Hadis riwayat Tabrani. Tujuan produksi dalam Islam adalah menciptakan maslahah yang optimum bagi konsumen ataupun bagi manusia secara keseluruhan. Maslahah dalam prinsip yang dikenal dalam hukum Islam yang berarti memelihara tujuan syara atau syariat dalam meraih manfaat serta mencegah kemudaratan. Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat
Kegiatan produksi Islam berkaitan dengan kemandirian masyarakat, yakni dimaksudkan agar setiap proses produksi dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing masyarakat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan kepada pihak lain. Ibnu Khaldun memandang faktor utama produksi adalah tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia sangat penting untuk setiap akumulasi laba dan modal. Beliau juga menegaskan bahwa kegiatan produksi tidak lepas dari kegiatan sosial. Etika produsen Islam: 1. Memperhatikan halal dan haramnya. Kemudian tidak mementingkan keuntungan semata. Terus yang ketiga, diharamkan sesuatu yang merusak akidah dan akhlak. Sehingga jelas terlihat bahwa produsen muslim harus memperhatikan semua aturan yang telah ditetapkan sesuai ajaran Islam. Ada batasan antara halal dan haram yang tidak boleh dilanggar dalam memproduksi suatu barang, yaitu hal-hal yang diharamkan untuk diproduksi karena dapat mendatangkan kerusakan dan kemudorotan bagi alam dan manusia itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi umat dalam Islam dapat dilakukan dengan menaikkan pendapatan sebagai akibat meningkatnya produksi dari barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya seperti tenaga alam, tenaga manusia, modal, dan organisasi secara maksimum. Kita akan masuk ke pembahasan mengenai pengertian teori produksi dalam Islam. Istilah produksi sering digunakan dalam term membuat sesuatu. Secara khusus, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah suatu barang atau jasa. Dalam istilah yang lebih luas dan fundamental, produksi dapat diartikan sebagai berikut. Pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa. Jadi, produksi adalah setiap usaha untuk menaikkan atau menimbulkan faedah. Pengertian lainnya, produksi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menciptakan atau menambah nilai guna dari barang atau jasa. Pada hakikatnya, produksi adalah proses penciptaan, ada penambahan nilai guna dari barang atau jasa dengan bentuk yang diikuti oleh penambahan manfaat, bentuk waktu, tempat atas faktor-faktor produksi, sehingga dari produksi tersebut memiliki kemampuan lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan pemakainya. Produksi dari sudut pandang ilmu ekonomi konvensional bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau setinggi-tingginya. Beberapa ekonom muslim mendefinisikan produksi dalam perspektif Islam sebagai berikut. Kaf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Siddiqi mendefinisikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan atau maslahah bagi masyarakat. Definisi lainnya, produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara garis besar, dari masing-masing definisi adalah setiap kepentingan manusia yang sesuai dengan aturan dan prinsip syariat harus menjadi target dari suatu kegiatan produksi, di mana produksi adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan dan memberi maslahah bagi manusia. Produksi juga dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolongnya
dan Rasul-Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Dari ayat tersebut terdapat makna bahwa Allah menciptakan besi, di mana besi merupakan bahan baku pembuat alat-alat perang pada saat itu. Dan untuk masa sekarang tentunya besi tersebut dapat digunakan sebagai perabot rumah tangga maupun sebagai alat pertanian, yang mana tentunya semua itu dibutuhkan oleh manusia. Dalam surah ini juga disebutkan tentang keadilan yang harus dilakukan oleh manusia, yang artinya harus hidup dengan baik dan adil serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindari apa yang dilarangnya. Kita akan masuk kepada pembahasan mengenai teori penawaran dalam perspektif Islam. Yang pertama, membahas teori penawaran Islam, kita harus kembali kepada sejarah penciptaan manusia, di mana bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang bersamaan. Bumi berevolusi sedemikian rupa sampai suatu saat semuanya siap untuk manusia. Dan pada saat itulah manusia pertama kali diciptakan dan diturunkan ke muka bumi. Teori penawaran Islam tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri dan harga barang lain atau substitusi. Kemudian biaya produksi. Yang ketiga adalah tingkat teknologi yang digunakan. Yang keempat jumlah penjual. Yang kelima kondisi alam. Dan yang keenam adalah ekspektasi. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Sedangkan keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah yang lebih besar lagi untuk mencapai falah. Ya, kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai tujuan produksi dalam Islam. Tujuan produksi dalam Islam adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi individu atau manusia secara keseluruhan. Dengan maslahah yang optimum, maka akan dicapai falah atau keberuntungan yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi. Tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Ketika berproduksi, bukan hanya sekedar berproduksi rutin atau asal berproduksi, melainkan harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Yang ketiga, tidak mengandalkan orang lain. Umar, sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam, Islam tidak membenarkan atau membolehkan seseorang yang mampu untuk bekerja untuk mengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyuruhkan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri. Yang keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqomah dalam agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya. Sebab di dunia, harta adalah kemuliaan dan kehormatan. Dalam fikih ekonomi Umar, terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan masalah dunia dan agama. Yang kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Allah telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi. Namun pada umumnya, untuk dapat dimanfaatkan,
harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Yang keenam, pembebasan dari belenggu ketergantungan ekonomi. Produksi merupakan sarana terpenting dalam merealisasikan kemandirian ekonomi. Bangsa yang memproduksi kebutuhan-kebutuhannya adalah bangsa yang mandiri dan terbebas dari belenggu ketergantungan ekonomi bangsa lain. Takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang produsen Muslim akan meraih pahala dari Allah disebabkan aktivitas produksinya baik tujuan untuk memperoleh keuntungan, merealisasi kemapanan, melindungi harta dan mengembangkannya atau tujuan lain, selama ia menjadi aktivitasnya tersebut sebagai pertolongan dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahah yang optimum bagi manusia secara keseluruhan, sehingga akan dicapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi, sekaligus tujuan hidup manusia. Falah itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia. Dengan demikian, kegiatan produksi sangatlah memperhatikan kemuliaan dan harkat manusia, yakni dengan mengangkat kualitas dan derajat hidup manusia. Kemuliaan harkat kemanusiaan harus mendapat perhatian besar dan utama dalam keseluruhan aktivitas produksi, karena segala aktivitas yang bertentangan dalam pemuliaan harkat kemanusiaan bertentangan dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah, maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyat atau primer, hajiyat atau sekunder, dan tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan daruriyat atau kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus ada dan terpenuhi karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Pemenuhan kebutuhan daruriyat terbagi menjadi 5 yang diperlukan sebagai perlindungan keselamatan agama, keselamatan nyawa, keselamatan akal, keselamatan atau kelangsungan keturunan, terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, serta keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan. Kebutuhan hajiyat atau kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang diperlukan manusia, namun tidak terpenuhinya kebutuhan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Kebutuhan tahsiniyat atau kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia yang mendukung kemudahan dan kenyamanan hidup manusia. Prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan. Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh. Faktor produksi dalam Islam. Faktor alam. Alam merujuk pada sumber daya alam yang tersedia di lingkungan fisik kita, termasuk sumber daya alam yang tidak diciptakan oleh manusia dan ada secara alami. Yang pertama, tanah. Salah satu sumber daya alam yang paling penting. Ini digunakan untuk pertanian, perumahan, dan berbagai jenis aktivitas manusia lainnya. Yang kedua, air. Sumber daya air seperti sungai, danau, dan lautan adalah bagian penting dari alam. Air digunakan dalam berbagai kegiatan produksi, termasuk pertanian, pembangkitan energi, dan industri. C. Hutan. Salah satu sumber daya alam yang paling penting ini digunakan untuk pertanian, perumahan, dan berbagai jenis aktivitas manusia lainnya. Berikutnya adalah mineral dan logam. Alam juga menyediakan sumber mineral dan logam yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Berikutnya energi. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi terbarukan seperti matahari dan angin digunakan untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk produksi dan transportasi. Yang terakhir, iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca dapat memengaruhi produksi pertanian dan industri tertentu. Contohnya, produksi pertanian sangat tergantung pada curah hujan dan suhu. Tenaga kerja. Ada banyak yang dapat dikategorikan terhadap tenaga kerja.
yaitu keahlian, waktu kerja, upah dan insentif, kondisi kerja, work-life balance, motivasi, teknologi dan alat, serta hukum dan regulasi tenaga kerja. Modal atau kapital. Dalam Islam, modal haruslah bersumber dari suatu yang bebas dari riba, sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya maslahah. Modal terbagi dari modal dari alam, modal sendiri, dan modal pinjaman. Manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajerial terbagi dua, mengatur dan memimpin. Mengatur terdiri dari perencanaan, organisasi, koordinasi. Memimpin terdiri dari memahami aturan, menyampaikan konsep, memotivasi, dan mengarahkan. Kesimpulan, sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan maslahah atau kemaslahatan bagi umat manusia dengan memiliki 4 prinsip, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, serta tanggung jawab. Berprinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal, yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Dalam hubungannya antara perusahaan dengan tenaga kerja, sebagai kompensasi atau imbalan atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses produksi barang atau jasa, maka berlakulah upah sebagai bentuk imbalan dan insentif hasil kerja. Islam memberikan pandangan untuk selalu memberitahukan sistem serta besaran upah yang akan diberikan kepada setiap tenaga kerja. Bahkan Islam mengharuskan perusahaan untuk tidak menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Terima kasih. Demikian kami sampaikan presentasi dari kelompok 4 mengenai teori produksi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.